Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas? Silakan bertugas. Teman-teman, sebelum belajar kita Terima kasih, Bastian. Hari ini apakah masuk semua? masuk. Bagus ya. Nah, sekarang Ibu minta semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan yang bertugas. Mari bunga kembali. Terima kasih, Stephanie. Silakan duduk. Sudah siap belajar? Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Tentang cara hewan berkembang biak. Ada berapa cara hewan berkembang biak? Ada 3 cara. Apa saja? Ovovivipar. Jadi ada 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar ya. Nah, apa sih tujuan hewan berkembang biak? Agar tidak punah, apa lagi? Untuk melestarikan jenisnya ya. Jadi tujuan hewan berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara kita melestarikan hewan dan tumbuhan ya. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana cara kita melestarikan hewan dan tumbuhan ya. Nah, kita juga akan mempelajari tentang hewan dan tumbuhan endemik yang ada di negara-negara Asia Tenggara ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kalian nanti juga akan bekerja di dalam kelompok ya. Jadi nanti ada tugas secara berkelompok. Di akhir pembelajaran nanti Ibu juga akan memberikan tugas evaluasi secara individu ya. Sudah siap belajar? Sekarang sebelum belajar Ibu mau kita tepuk semangat. Oke ya, kita mulai pelajaran
Jadi perhatikan baik-baik, catat yang penting, karena nanti di setiap video yang ditampilkan akan ada tugas. Ya, sudah siap? Sudah. Nah, ya, kalian sudah menyaksikan video, ya. Berdasarkan video tadi, apa yang kamu lihat? Hutan. Tentang hutan. Nah, ya. Jadi itu tadi merupakan video keadaan hutan, ya. Apa saja sih yang ada di dalam video itu selain hutan? Ada hewan. Hewan apa tadi yang nampak? Ada orang hutan yang sedang bergelantungan. Selain orang hutan, ada orang mulai juga tadi. Apa lagi? Tumbuhan. Ada? Tumbuhan. Ada tumbuhan, ya. Jadi di dalam hutan itu ada tumbuhan, ya. Ada hewan. Mengapa kok ada hutan? Ada hewan di dalam hutan? Karena tempat tinggalnya sudah di hutan. Karena hewan tinggalnya Di hutan. jadi hutan itu merupakan tempat tinggal Hewan. ya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hutan. Ya. Nah. Jadi hutan itu merupakan tempat tinggal hewan. Kalau tidak ada hutan, maka hewan kehilangan Tempat tempat tinggal. tinggal. Di mana hewan-hewan akan tinggal jika hutan sudah habis ditebang, hutannya gundul? Kemana orang hutan tadi akan tinggal? Hilang tempat tinggalnya. Tempat hewan mencari makan juga tidak ada lagi. Akhirnya hewan-hewan akan akan mati. Ya. Begitu juga kita manusia. Apa sih fungsi hutan bagi kita? Tempat mencari bahan makanan. Tempat mencari bahan makanan. Apa lagi? Dapat mendapat kualitas yang bagus. Dapat apa? Kualitas apa? Wisata. Bisa juga dijadikan tempat wisata. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Hutan. Apa fungsinya bagi kita manusia? Bisa dimanfaatkan juga. Dari industri kertas. Iya, tapi juga jangan berlebihan. Ya. Nah, hutan, pohon-pohon itu juga menghasilkan oksigen.
Bernafas. Kita bernafas. Untuk manusia bernafas, ya. Juga hewan. Jadi makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bertahan hidup, ya, untuk bernafas. Jadi menurut kalian penting tidak kelestarian hutan? Penting, ya. Jadi penting sekali melestarikan tumbuhan, ya, hutan, agar kehidupan kita tetap seimbang, ya. Agar ekosistem kita tetap baik, seimbang, ya. Nah, sekarang Ibu punya satu video lagi. Perhatikan, ya, tidak ada yang lain. Jadi serius, catat poin-poin penting yang ada di dalam video ini. Ya, siap? Nasional Vietnam. Belajar tentang flora dan fauna endemik di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis dan kondisi iklim ternyata berpengaruh pada kehidupan flora fauna endemik tersebut. Mari kita cari tahu bersama-sama. Indonesia menjadi penyebab hewan-hewan ini menjadi langka atau tumbuhan langka di Indonesia seperti Rafflesia arnoldi dan kantong semar. Malaysia memiliki satwa endemik yaitu harimau Malaya. Populasinya diperkirakan 250 sampai 340 ekor. Adapun flora endemik Malaysia yaitu bunga sepatu atau bunga raya. Bunga sepatu adalah bunga nasional Malaysia. Myanmar memiliki tanaman unik yaitu anggrek asli yang merupakan bunga penting dalam budaya Myanmar karena dianggap sebagai bunga para raja. Adapun fauna Brunei Darussalam memiliki fauna endemik yaitu bekantan atau kera hidung panjang. Spesies ini mendiami hutan bakau di Pulau Kalimantan, baik Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Bekantan termasuk hewan yang terancam punah. Kebakaran hutan dan perburuan satwa liar yang tidak terkendali menjadi penyebab utama punahnya hewan tersebut. Adapun bunga nasional Brunei adalah bunga simpur atau Dilenia becariana. Vietnam. Fauna endemik Vietnam yaitu saola. Hewan ini termasuk salah satu mamalia yang berkerabat dengan antelop, sapi, dan kambing. Mirip kambing ya, tapi ternyata bukan kambing. Adapun tumbuhan khas negara Vietnam adalah bunga lotus yang dianggap sebagai bunga nasional Vietnam. Singapura tidak memiliki banyak flora dan fauna karena wilayahnya yang sempit. Fauna Singapura termasuk fauna Asiatik. Hewan yang sering dijumpai di Singapura adalah kadal air Malaya atau Varanus salvator. Bunga nasional negara Singapura adalah tanaman anggrek Vanda Miss Joaquim. Laos, salah satu satwa langka Laos yaitu harimau Indochina. Populasinya diperkirakan kurang dari 100 ekor. Hal ini disebabkan karena hilangnya habitat dan perburuan liar untuk diambil kulitnya. Kawasan hutan lindung nasional Nam Et Po Lui menjadi tempat tinggal bagi harimau Indochina. Sedangkan bunga nasional dan simbol resmi dari negara Laos yaitu Dok Champa atau Plumeria. Thailand. Gajah Asia merupakan hewan khas negara Thailand dan dianggap sebagai simbol karena merupakan binatang penting dalam kebudayaannya. Bunga nasional negara Thailand adalah Ratchaburi atau Golden Shower. Ciri khasnya bunga kuning dan beruntai panjang. Kamboja. Flora dan fauna di Kamboja mirip dengan wilayah Indonesia bagian barat atau kelompok Asiatis. Mamalia terbesar di Kamboja adalah gajah Asia atau Elephas maximus.
Sedangkan hewan nasional Kamboja adalah kopre atau Bos Sauvel, yaitu sejenis sapi dengan tanduk berbentuk bulan sabit yang besar dan gelambir di bawah lehernya. Hewan ini merupakan hewan paling langka di Kamboja. Filipina. Fauna di Filipina termasuk fauna Asiatik, misalnya kerbau liar atau carabao, yang merupakan hewan nasional negara Filipina. Sedangkan hewan endemiknya yaitu tamarau atau kerbau kerdil Mindoro. Sedangkan flora di Filipina yaitu bunga sampaguita atau melati putih yang menjadi bunga nasional di Filipina. Ternyata flora dan fauna endemik itu unik dan menarik. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya agar tidak punah. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, kalian sudah menonton video tadi tentang apa? Tentang flora dan fauna. Flora dan fauna di mana? Asia Tenggara. Di negara-negara Asia Tenggara. Ya. Nah, tadi kan kamu sudah nonton, pasti sudah tahu. Sekarang ibu mau tanya, flora dan fauna Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Ya, kemudian apa? Orangutan. Benar tidak? Benar. Selain orangutan apa lagi? Komodo. Ya. Floranya? Kantong semar. Rafflesia logi. Ya. Benar tidak? Benar. Ya. Jadi setiap negara itu memiliki keunikan, ya, memiliki hewan dan tumbuhan khas, ya, memiliki hewan dan tumbuhan nasional masing-masing di negara, ya, termasuk Indonesia. Indonesia juga memiliki hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna endemik atau khas. Kalau Indonesia, komodo itu merupakan hewan nasional Indonesia dan floranya yaitu Rafflesia, bunga Rafflesia. Begitu juga negara-negara lain. Ya. Jadi tugas kita semua untuk melestarikan flora dan fauna. Tugas manusia. Jadi kita harus bisa menjaga kelestarian flora dan fauna. Apa sih tujuan kita melestarikan flora dan fauna? Ada tujuannya. Apa tujuannya? Mengapa kita harus melestarikan flora dan fauna? Supaya tidak punah. Apa lagi? Iya. Dapat dimanfaatkan juga bagi manusia untuk bahan makanan. Contohnya saja, kalau flora, tumbuhan, ya, bisa nggak dimanfaatkan untuk bahan makanan? Bisa. Contohnya, kalian tiap hari makan apa? Makan nasi. Ya, itu kan dari tumbuhan kan? Tumbuhan apa? Padi. Apa lagi? Sayur. Nah, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Bio tadi sarapan apa, Bio? Sayur bayam. Sayur bayam juga merupakan tumbuhan. Bisa kita manfaatkan juga menjadi bahan makanan. Siapa lagi tadi yang sarapan? Siapa yang sarapan tadi? Sarapan apa tadi, Ibe? Sarapan apa? Wortel. Ada yang sarapan menggunakan telur atau ayam? Ada? Nah, telur itu dari apa? Dari ayam kan? Fauna
manfaatkan. Ayam, dagingnya kita konsumsi. Apa lagi? Sapi, oke? Bisa juga kita manfaatkan menjadi bahan ikan di sungai, ya, dipancing, sampai rumah digoreng, jadi lauk, ya kan? Nah, apa lagi? Tujuan kita melestarikan flora dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, ya, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita juga bisa belajar melalui flora dan fauna, ya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan, ya. Jadi ada upaya-upaya yang bisa manusia lakukan, kita lakukan, ya. Bisa kamu lakukan, bisa ibu lakukan, dan bisa orang lain lakukan untuk melestarikan hewan, ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu, ya. Kita harus paham pentingnya pelestarian hewan. Jadi kita harus tahu apa pentingnya melestarikan hewan. Contohnya sekarang kalian belajar agar kalian tahu betapa pentingnya melestarikan hewan. Ya. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, ya, secara ex situ ataupun in situ. Ya. Ex situ itu di luar habitat aslinya, sedangkan in situ di dalam habitat aslinya atau tempat tinggalnya. Jadi disitulah memang tempat tinggalnya. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini tidak boleh sama sekali, ya. Dilarang melakukan perburuan liar dan jual beli hewan. Jadi orang hutan tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diburu, rusak juga sama, ya. Komodo, cendrawasih, dan burung khas hutan kita, burung apa? Ada yang tahu? Burung khas hutan Kalimantan, burung ruwai, ya. Tahu burung ruwai? Tahu. Burung ruwai juga tidak boleh ditangkap. Kalau kamu ketemu burung ruwai di hutan, burung ruwainya sedang bermain, biarkan saja, jangan diganggu, apalagi diburu, ya. Jadi penting bagi kita untuk melestarikan hewan agar hewan tersebut tidak punah. Ya. Jadi kalau ketemu orang hutan di hutan, biarkan mereka hidup sama seperti kita. Kita juga ingin hidup, kan? Hewan juga sama. Hewan juga merupakan makhluk hidup. Mereka juga ingin hidup, ya. Mereka juga ingin melestarikan jenisnya, ingin berkembang biak. Nah, ini ada contoh, ya, tempat penangkaran hewan secara ex situ dan in situ. Contoh tempat penangkaran hewan secara ex situ yaitu kebun binatang Ragunan yang ada di Jakarta. Ya. Kalau di Kalimantan Barat itu ada Singgasu yang ada di hewan. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Oke, kalau begitu kita lanjutkan dulu, ya. Berikutnya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan flora atau tumbuhan. Yang pertama, kita bisa mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif
kayak pisang. Kamu mau tebang pisang karena ada buahnya sudah masak. Yang tunas, yang masih bertunas, ya, yang baru tumbuh, pindahkan ditanam lagi. Jangan yang baru bertunas juga potong juga, kan tebang juga. Ya. Contohnya lagi di depan ada pohon rambutan, ada pohon sawo. Misalnya pohon sawo itu ada kemarin yang sudah bekal sekali ya. Jadi pohon sawonya sudah sangat rindang dan harus ditebang ya supaya tidak terlalu kotor halaman karena daun-daunnya berjatuhan. Tapi sebelum ditebang dicangkok dulu. Ya. Setelah dicangkok, setelah bertunas dipindahkan ditanam barulah ditebang. Jadi sudah ada penggantinya, ya kan? Meskipun pohon sawo yang rindang tadi sudah ditebang, kita sudah punya pengganti yang sudah kita cangkok tadi, ditanam lagi. Sehingga kalau ingin melihat pohon sawo masih ada di depan, kan? Berikutnya, tidak menebang pohon sembarangan. Jadi tidak boleh pergi ke hutan lihat pohon, tebang. Tidak boleh seperti itu. Pohon-pohon yang masih kecil pun ditebang. Tujuannya untuk apa? Tidak ada. Saya suka ya kok melihatnya luas. Tidak boleh ya. TPT. Apa itu TPT? Tebang tanam. Ya, TPT itu adalah tebang pilih tanam. Ya, boleh tebang yang sudah besar-besar pokoknya. Misalnya, Bu, bapak saya mau buat rumah. Jadi mau tebang pohon yang ada di kebun kami sudah besar, Bu. Sudah bisa dimanfaatkan. Dijadikan papan, kayu. Boleh tidak ditebang? Boleh. Ya, tapi kamu juga harus menanam pohon juga untuk menggantikan pohon besar yang sudah kamu tebang. Ya, jadi jangan hanya menebang saja tapi tidak menanam. Ya, nah kalau menebang tadi juga dipilih kira-kira tumbuhan yang sudah bisa dimanfaatkan. Nah itulah yang ditebang. Jadi yang besar-besar, yang kecil-kecil jangan ditebang, kan belum bisa dimanfaatkan kan? Masa mau buat rumah pakai kayu yang besar ibu jari? Jadi yang masih besar ibu jari jangan ditebang, biarkan saja tumbuh. Ya. Nah, beberapa puluh tahun yang akan datang, pohon yang sebesar ini nanti sudah besar sekali dan sudah bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kamu tebang 100 tahun juga tidak ada yang sebesar ini, ya kan? Jadi perlu bagi kita melakukan TPT, tebang pilih tanam. Ya. Berikutnya melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Melakukan menanam kembali pohon yang sudah ditebang ya, atau penghijauan. Itu juga perlu kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ, sama dengan hewan. Jadi kita juga bisa melakukan pelestarian flora atau tumbuhan dengan cara ex situ atau in situ. Ya. Ex situ tadi apa? Di luar habitat aslinya, ya. Contohnya pelestarian ex situ, contohnya itu kebun raya Eka Karya Tugul yang berada di Bali. Kemudian in situ, iya, di dalam habitat aslinya. Contohnya saja
hutan lindung, ya. Pelestarian di situ, hutan lindung Gunung Naning yang berada di Sekadau, Kalimantan Barat. Tahu Sekadau? Tahu. Sekadau, Kabupaten Sekadau itu bertetanggaan dengan kabupaten kita, ya. Kita tinggal di mana? Kabupaten apa? Sekadau. Jangan sampai tidak tahu nih. Jadi di ujung. Nah, banyak yang sudah pernah. Nanti kapan-kapan boleh ajak mamanya main ke hutan lindung Gunung Naning. Ya, kan tidak jauh. Begitu juga tadi tempat pelestarian hewan. Ya. Kalau misalnya kamu pergi ke Singkawang, boleh pergi ke Singkazu. Di sana banyak sekali hewan-hewan yang dilindungi. Banyak jenis hewan. Jadi nanti kapan-kapan boleh ke sana ajak mamanya, ya. Kalau pas ke sana, yuk kita mumpung kita ke Singkawang, kita ke Singkazu, gitu ya. Jadi banyak hewan di sana. Kamu bisa belajar. Yang tidak pernah kamu lihat, bisa kamu lihat di sana. Ada hewan-hewan yang benar-benar sudah langka, bisa kita jumpai di sana. Ya. Berikutnya, mengembangkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan. Nah, jadi inilah cara atau upaya-upaya kita untuk melestarikan tumbuhan. Ya. Nah, sampai di sini sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, yakin? Masih semangat tidak belajarnya? Tepuk semangat. Ada yang sudah ngantuk kayak gini? Ada yang ngantuk? Harus semangat, ya. Nah, karena tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu ingin memberikan tugas, ya. Jadi ada 2 tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kalian sudah Ibu susun menjadi kelompok-kelompok, sudah duduk di anggota kelompoknya, ya, nanti bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Siap? Siap. Jadi yang sebelah kiri Ibu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Nah, sekarang kerjakan dulu tugas pertama, ya, LKPD 1. Selesai mengerjakan LKPD 1, baru nanti dilanjutkan mengerjakan LKPD 2. Satu orang bantu Ibu bagikan tugas LKPD. Langsung dikerjakan, ya. Bisa dimanfaatkan Chromebook-nya, silahkan dihidupkan. Jadi semuanya harus bekerja. Silahkan dimanfaatkan Chromebook-nya. Saling bertukar pikiran.
Kelompok 3. Kita tunggu dulu kelompok 3 ya. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Karena sudah selesai semua, ya, kita lanjutkan ke tugas berikutnya. Nah, setelah selesai tugas pertama dan kedua, nanti baru kita koreksi sama-sama, ya. Nah, nanti juga kalian ibu minta presentasi ya, nanti ya. Tapi kita selesaikan dulu tugas kedua. Ibu minta satu orang maju ke depan, bantu ibu. Program menghadap ke depan temannya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Untuk tugas kedua, kalian mengerjakan tabel tentang flora dan fauna di negara-negara Asia Tenggara, ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda, ya. Tugas kalian melengkapi tabel ini, ya. Jadi tabel ini sudah ada gambar bendera, ya. Nah, kamu cari tahu ini bendera apa, nanti ditulis di negara, ya. Kemudian lihat lagi yang berikutnya, lihat gambar benderanya. Kemudian kamu cari tahu ini gambar bendera mana, tulis lagi nama negaranya di sebelahnya. Kemudian ada flora dan fauna. Nah, nanti juga ibu akan membagikan gambar. Jadi kamu tentukan flora dari negara pertama, kedua dan ketiga. Begitu juga dengan faunanya, ya. Jadi nanti bisa memanfaatkan kelompoknya juga, ya. Paham? Oke, terima kasih. Satu orang, Bapak Ibu, bagikan tugasnya. Ya, langsung kerjakan ya. Tempelkan ya. Kebersihannya juga Ibu Mira ya.
kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tugas yang kedua saja ya. Silakan dilihat pekerjaan temannya.
Kalau ada yang salah diberitahu temannya biar bisa diperbaiki. Sudah? Sekarang karena sudah selesai semua, Ibu mau kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi setiap kelompok nanti Ibu minta 2 orang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Kita mulai dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok lain silakan perhatikan kelompok 1 presentasikan ya. Jelas? Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkantoran? Hewan akan punah, habitatnya akan terganggu, populasinya semakin berkurang. Bagaimana dengan nasib hewan yang hidup di hutan? Mereka akan kesusahan mencari makanan, akan punah, habitatnya akan terganggu. Apa yang bisa kita lakukan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Tidak perlu hewan langka, melakukan revitalisasi, memberi pupuk pada tanaman, selalu melakukan budidaya tumbuhan. Ya. Bebas berkata kedua. Negara Indonesia, bendera merah putih, flora Rafflesia, fauna Komodo, Kamboja, bendera flora Nubulu, Bondul. Fauna. Fauna. Morphe. Kemudian Malaysia, bendera batu, fauna Sarawak. bagaimana tugas kelompok 1? Ya. Baiklah, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkantoran? Berkurangnya daerah resapan Kelompok lain perhatikan ke depan. Jangan sibuk sendiri ya. terancamnya kelestarian flora dan fauna, meningkatnya ancaman banjir dan longsor. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan akan kesusahan mencari makanan, kesusahan mencari tempat tinggal, mereka yang terancam punah, tidak memburu hewan langka, melakukan penanaman kembali untuk hutan-hutan lindung. Tugas kedua dibaca. Negara, Singapura, bendera, floranya. Benar? Kemudian Filipina, flora melati putih, fauna kerbau liar. ya. Yang ketiga, Brunei Darussalam, flora bunga singkut, fauna bekantan. iya. Jadi faunanya bekantan. Benar ya? Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2.
Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan, kehilangan tempat tinggal, dan susah mencari bahan makanan baru? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? 1. Membangun tempat penangkaran bagi hewan langka. 2. Hindari transaksi hewan langka. 3. Melakukan PPT atau tebang pilih tanam. 4. Tidak melakukan pemburuan liar. Dan 5. Melakukan rehabilitasi. Tugas satunya bagaimana? Benar ya? Sekarang lanjutkan KKPD 2. Negara Thailand, floranya golden shower atau red tap. Faunanya gajah Asia. Negara Vietnam, flora bunga lapis, faunanya salam. Nah? Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Akan terganggu dan keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat hutan ditebang. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan tersebut terancam punah apabila hutan berubah menjadi perkantoran. Hewan tersebut susah untuk mencari makanan akibat ketidakseimbangan ekosistem dan populasi hewan tersebut berkurang. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? 1. Menjaga habitat alami hewan dengan tidak menebang hutan secara liar. 2. Mendukung pelestarian dan penangkaran hewan. 3. Tidak menebang pohon secara liar. Ya, bagaimana? KKPD 1-nya? Benar. Lanjutkan KKPD 2. Negara Laos, floranya bunga campa, faunanya harimau Indochina. Negara Myanmar, floranya Taiwan, faunanya gajah. Bagaimana? Benar ya. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan hasilnya luar biasa ya. Baik. Ya. Tadi kalian sudah mengerjakan KKPD hutan dan gambar perkantoran atau gedung-gedung ya. Bagaimana keadaan apabila hutan tersebut ditebang dan dibangun gedung-gedung tinggi seperti ini? Apa yang terjadi? Hutan akan hilang, berubah menjadi perkantoran. Bagaimana keadaan flora dan fauna? Floranya sedangkan faunanya kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari ya. Kalau sudah kehilangan tempat tinggal, susah mencari makan, apa yang terjadi pada hewan-hewan yang ada? Akan mati kan? Berkurang, bahkan bisa punah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna? Mendukung pelestarian dan penangkaran hewan. Apalagi? Hindari transaksi hewan langka. Menghindari transaksi atau jual beli hewan langka. Apalagi? Menjaga habitat alami hewan dan tidak menebang hutan secara liar. Iya, menjaga habitat alami hewan dan tidak menebang hutan secara liar. Apalagi? Melakukan PPT atau tebang pilih Iya, bisa juga melakukan tebang pilih tanam. Nah, itulah yang bisa upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Tugas siapa melestarikan hewan dan tumbuhan? manusia. Tugas kita semua ya, tugas manusia. Nah, bagaimana? Sebelum kita lanjutkan, Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum Ibu lanjutkan, tolong satu orang
kumpulkan dulu pekerjaan temannya tadi. Ayo, bantu orang. Kumpulkan punya temannya juga diambil. Udah ditaruh sini, ada yang bertanya kan? Tidak ada. Sudah jelas semua ya? Baiklah, setelah ini Ibu mau kalian mengerjakan soal evaluasi, kerjakan secara individu. Sebelumnya, silakan dimatikan dulu Chromebook-nya. Siapkan alat tulisnya. Kerjakan masing-masing, tidak boleh bekerja sama, ya. Sebelum mengerjakan tugas, Ibu minta tepuk semangat. Sudah siap mengerjakan tugas? Satu orang, satu ibu membagikan soal evaluasi. Yang sudah mendapatkan soal langsung dikerjakan ya. Suaranya ya, jangan Bu.
kasih. Sekarang Ibu mau bertanya. Ya, kita sudah belajar tadi. Ya, apa saja sih yang kita pelajari tadi? Upaya-upaya untuk melestarikan tumbuhan. Mempelajari tentang upaya untuk melestarikan tumbuhan. Apa lagi? Cara melestarikan hewan. Cara melestarikan hewan. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Melakukan reboisasi, apa lagi? Melakukan PPT. Melakukan TPT, apa itu TPT? Tebang pilih tanah. Tebang pilih tanam, apa lagi? Tidak menebang pohon secara liar. Tidak menebang pohon secara liar. Lalu upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan apa saja? Membuat penangkaran hewan langka. Membuat penangkaran hewan langka. Apa lagi? Hindari transaksi atau jual beli hewan langka. Menghindari atau tidak melakukan jual beli hewan langka. Apa lagi? Memahami tentang pentingnya pelestarian hewan. Apa lagi yang kita pelajari tadi? Mempelajari tentang flora dan fauna yang ada di negara-negara Asia. Nah, anak-anak itulah yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Kita juga sudah mempelajari tentang flora dan fauna yang ada di negara-negara Asia. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, luar biasa. Susah tidak belajar hari ini? Tidak. Ya. Asik tidak belajarnya? Asik. Pahamkah yang dipelajari? Paham. Bagus ya. Nah, ini jadi ingat terus pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, ya, untuk PR nanti akan Ibu share di WA group melalui Google Form. Nanti kamu klik saja Google Form-nya, nanti keluar soalnya, ya. Dikerjakan secara individu di rumahnya masing-masing, ya. Paham? Paham. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Silahkan bukunya dikemas. Sudah? Nah, baiklah. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Sarah. Silakan Sarah. Teman-teman, sebelum kita pulang adalah kita doakan banyak Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa dari awal pelajaran sampai pada akhir pelajaran. Dan Tuhan sebentar lagi kami pulang, berkati kami selama kami di perjalanan, agar kami sampai ke tujuan yang sama. Tuhan, hanya ini doa yang bisa kami sampaikan, dan berkata dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, yang hidup berkuasa dan hidup sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Pak. Silakan disiapkan ketua kelas.